Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan sistem bersamaan linear dua variabel dalam bentuk soal cerita. Oke, langsung saja kita menuju soalnya, nak. Oke, sama seperti pembahasan soal-soal sebelumnya, kurang lebih akan ada 6 soal yang berkaitan dengan SPLDV untuk soal cerita. Oke, langsung saja kita coba lihat soalnya ya. Kita cek soal nomor 1, jumlah dua bilangan cacah sama dengan 43, sedangkan selisihnya sama dengan 15. Maka hasil kali kedua bilangan itu adalah, berarti anggap X-nya ini itu sebagai bilangan pertama ya, bilangan ke-1, bilangan ke-1. Kemudian Y itu sebagai bilangan yang kedua. Maka maksud dari kalimat yang pertama ini yaitu jumlah dua bilangan cacah sama dengan 3. Berarti cacah itu dari 0 ya. Jumlah dua bilangan pertama berarti X ditambah Y itu hasilnya harus 43. Nah, sementara selisihnya sama dengan 15. Berarti X dikurang Y sama dengan 15. Maka yang ditanyakan adalah hasil kali kedua bilangan itu. Berarti X dikali Y itu berapa? Itu ya. Nah, ini tinggal kita pilih saja ya, yang mana yang mau kita eliminasi terlebih dahulu. Misalkan kita ingin mengeliminasi Y karena tandanya berbeda, maka untuk mengeliminasi atau menghilangkan bisa kita gunakan positif ya. Y dikurang Y habis, ini hasilnya adalah 2X, sementara 43 ditambah 15 itu adalah 58 ya, sehingga kita dapati X nya itu adalah 58 dibagi 2. 58 dibagi 2 itu adalah 29 ya. Lalu tinggal kita pilih salah satu persamaan. Misalkan kita menggunakan persamaan yang kedua, berarti X min Y sama dengan 15, sementara nilai X nya sudah kita dapatkan yaitu 29. Berarti 29 dikurang Y sama dengan 15, sehingga kita dapati bahwasanya Y nya itu adalah 29 dikurang berapa, yang hasilnya adalah 15. 29 dikurang 14 ya, berarti ya kurang 14, berarti Y nya adalah 14. Hasil kalinya berarti adalah 20, X nya sudah dapat 29, dikali dengan Y nya itu adalah 14. Sehingga hasilnya adalah 29 dikali 14 yaitu 406. Berarti jawabannya yang data ya. Oke, next ke soal nomor 2 ya, nak. Nah, ini soal nomor 2 ini seringkali keluar ya, yang berkaitan dengan pembelian buku tulis atau pensil ya. Berarti ini tinggal kita misalkan saja ya. Nah, sini kita misalkan buku tulis itu adalah X ya, berarti X kita misalkan itu adalah buku tulis. Nah, kemudian Y nya itu kita misalkan adalah pensil ya. Nah, sehingga bentuk persamaan linear dua variabel untuk kalimat yang pertama yaitu dari sini sampai sini 8 buku tulis, berarti 8X ditambah 6 pensil, berarti 6Y sama dengan, nah ini kalau misalkan 36.000 biasanya sih tuliskannya cukup 36K ya, K itu artinya ribuan ya. Nah, kemudian harga 6 buku tulis untuk kalimat yang kedua sampai sini yaitu adalah berarti 6X ditambah 5Y, nah itu adalah 28K. Oke, nah di sini yang tanyakan harga 5 buku tulis berarti 5X, ditambah 8 pensil berarti 8Y, itu nanti akan berapa. Oke, berarti kita ingin misalkan menghilangkan variabel Y nya, berarti ini dikali 5, nah ini berarti dikali 6 ya, disilang aja ya. Nah, ini berarti persamaan yang pertama kita kalikan semuanya dengan 5 ya, berarti 40X
ditambah 30Y sama dengan 36 dikali 5 itu adalah 180.000 ya. 180K bisa kita tuliskan. Kemudian persamaan yang keduanya semuanya bisa kita kalikan dengan 6, berarti 36X tambah 30Y sama dengan 28 dikali 6 itu adalah 168K. Oke, atau 168.000. Nah, lalu kita eliminasi atau kita kurangkan. Habis 40X dikurang 36X itu adalah 4X ya. 4X sama dengan 180.000 dikurang 168.000 itu ada 12.000, atau kita tulis 12K saja ya, sehingga harga sebuah buku tulis itu sama aja 12.000 atau 12K dibagi 4, yaitu coret-coret berarti 3.000. Nah, sudah kita dapatkan untuk harga sebuah buku tulis itu adalah 3.000. Nah, kemudian kita ingin mencari harga sebuah pensilnya, bisa kita ambil yang persamaan kedua ya. Persamaan kedua itu adalah 6X ditambah 5Y sama dengan 28K. Nah, karena kita sudah tahu harga sebuah buku tulisnya itu adalah 3.000, berarti 6 dikali 3.000 itu adalah 18.000 atau 18K ya, ditambah 5Y sama dengan 28.000 atau 28K, sehingga 5Y itu sama aja 28.000 dikurang 18.000 atau 18K ya, berarti 5Y sama dengan 10.000, sehingga kita dapati harga sebuah pensilnya itu adalah 10.000 atau 10K dibagi 5, berarti 2.000 ya. Berarti harga sebuah pensilnya itu adalah 2.000 ya. Oke, berarti tinggal kita cari harga untuk 5 buku tulis dan 8 pensil, berarti 5 dikali harga sebuah buku tulisnya itu adalah 3.000 ditambah 8 dikali harga sebuah pensilnya itu adalah 2.000. Nah, sehingga 5 dikali 3 itu 15K ditambah 16K. 15 ditambah 16 itu adalah 31.000 atau 31.000 ya. K itu artinya 1.000 ya, untuk memudahkan supaya tidak terlalu besar angkanya ya. Jawabannya yang B. Oke, next ke soal nomor 3, masih sama bentuknya, berkaitan dengan pembelian barang ya. Tapi sebelum itu berarti ini kita hapus dulu ya sebagai alat bantu kita untuk menjawab soalnya. Oke, kita lihat untuk kalimat pertamanya. Itu dikatakan sepatu dan sendal. Berarti kita misalkan X-nya itu adalah sepatu. Nah, kemudian Y-nya itu kita misalkan adalah sendal. Nah, berarti untuk kalimat yang pertama, di sini harga 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal itu adalah 155.000, berarti 2X ya, kemudian ditambah 3 pasang sendal berarti 3Y, itu harganya adalah 155K ya. Untuk kalimat yang kedua, harga 3 pasang sepatu harga 220.000, berarti 3X ditambah 4 pasang sendal berarti 4Y, itu sama dengan 220K. Nah, misalkan kita ingin menghilangkan variabel Y-nya dulu, berarti ini atasnya kita kali 4, yang bawahnya kita kali 3. Oke, berarti yang persamaan pertama semuanya kita kalikan dengan 4. Nah, berarti menjadi 8X ditambah 12Y itu sama dengan 155.000 dikali 4. Itu adalah 620.000 atau 620K. Kemudian yang bawahnya kita kalikan semua dengan 3, berarti 9X ditambah 12Y itu sama aja dengan 220 dikali 3, yaitu 660.000. Ini kita eliminasi, kita kurangkan, habis menjadi min X
min 40k atau min 40.000 ya, sehingga X kita dapat di 40k atau 40.000, sehingga harga sepasang sepatu itu harganya adalah 40.000. Nah, kita misalkan ambil persamaan yang kedua nih. Nah, persamaan yang kedua kan 3x ditambah 4y itu sama dengan 220.000. Karena x nya sudah kita dapat 40, berarti 3 kali 40 itu adalah 120k ya. Oke, ditambah 4y sama dengan 220k, sehingga 4y itu sama aja dengan 220k dikurang 120k. Nah, berarti 4y sama dengan 100k ya. Berarti harga sepasang sendalnya itu sama aja 100k dibagi 4. Nah, berarti sama aja 25.000. Nah, berarti kita dapati X-nya itu adalah, atau harga sepasang sepatunya itu adalah 40k ya, sementara harga sepasang sendalnya itu adalah 25k atau 25.000. Nah, yang ditanyakan adalah harga sepasang sepatu. Sepasang sepatu berarti X ya, dan 2 pasang sendal berarti 2Y. Nah, berarti udah tinggal kita ini yang 40k, karena X nya itu adalah 40k ditambah 2 dikali 25k. Oke, nah berarti ini 40 ditambah 50. Nah, berarti 90k atau 90.000. Oke, sekali lagi, jika memang terasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya, Nak. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal nomor 5. Nah, ini harus kita baca dengan teliti ya. Dalam sebuah ujian diberi aturan sebagai berikut. Bila menjawab benar dengan diberi skor 3. Jika salah diberi skor negatif 1. Jika seorang peserta mendapatkan skor 84 dari 40 soal yang dijawabnya, maka banyak soal yang dijawab dengan benar adalah, nah ini sebetulnya bentuk SPLDV ya. Nah, jadi kita misalkan B itu kita misalkan B ya, misalkan B itu soal yang dijawab benar ya, soal benar. Kemudian S itu kita misalkan adalah soal salah. Nah,
sehingga kita bisa bentuk nih kalimatnya ke dalam SPLDV ya. Bila menjawab dengan benar diberi skor 3, berarti 3B ya. Jadi jumlah soal yang benar dikali 3 ditambah kemudian apa nih, bila salah diberi skor negatif 1, berarti negatif 1S ya. Itu harus dia mendapatkan 84 ya si pesertanya. Nah, kemudian jumlah soal yang benar ditambah jumlah soal yang salah itu wajib harus 40 soal. Oke, nah berarti ini bisa kita ubah ya. Ini bisa kita ubah menjadi 3B min S sama dengan 84. Nah, ini tetap berarti B ditambah S sama dengan 40. Nah, ini udah S-nya udah sama nih. Nah, berarti tinggal kita eliminasi aja langsung ya. Nah, karena tandanya berbeda, berarti untuk mengeliminasi kita gunakan positif. 3B ditambah B itu adalah 4B ya, sama dengan 84 ditambah 40 itu adalah 124. Maka jumlah soal yang dijawab benar itu adalah 124 dibagi 4. 124 dibagi 4 itu adalah 31. Oke, langsung kejawab 31 ya. Oke, cukup mudah ya. Cuma kita butuh memahami betul-betul maksud dari soal ini sehingga kita bisa ubah ke dalam bentuk SPLDV-nya. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Ya, kita baca dulu ya. Sebuah sekolah memiliki sejumlah komputer. Oke, sekelompok siswa akan menggunakan komputer-komputer tersebut. Jika setiap komputer digunakan oleh 2 siswa, maka ada 5 siswa yang tidak kebagian komputer. Oke, jika setiap komputer digunakan oleh 3 siswa, maka ada 4 komputer yang tidak terpakai. Nah, maka banyak komputer di sekolah tersebut adalah, ini kita misalkan dulu ya. Kita misalkan kita misalkan N itu ya, kita misalkan N itu untuk menyatakan jumlah siswanya ya, jumlah siswa. Nah, lalu situ kan ada 2 kategori ya, kategori siswa dan komputer. Nah, terus kita misalkan X itu adalah jumlah komputernya, Nah, baru kita ubah kalimat tersebut ke dalam bentuk SPLDV-nya. Nah, berarti ada 2 pernyataan ya. Ini pemisahnya inilah. Nah, jadi untuk kejadian yang pertama, jika setiap komputer digunakan oleh 2 siswa, maka ada 5 siswa yang tidak kebagian komputer. Nah, berarti ini kita bisa tahu jumlah siswanya itu dengan cara yang pertama ya, kalimat yang pertama, jika setiap komputer digunakan oleh 2 siswa, setiap komputer digunakan oleh 2 siswa berarti 2X ya. Nah, jika setiap komputer digunakan oleh 2 siswa, maka ada 5 siswa yang tidak kebagian komputer. Ada 5 siswa yang tidak kebagian komputer. Nah, ini berarti persamaan yang pertama ya. Dari kalimat jika setiap komputer digunakan oleh 2 siswa, maka ada 5 siswa yang tidak kebagian komputer. Oke, lanjut kita ke kalimat yang kedua. Jika setiap komputer digunakan oleh 3 siswa, nah ini pasti juga N yang keduanya ya, atau persamaan keduanya, yaitu jika setiap komputer digunakan oleh 3 siswa ya. Oke, maka ada 4 komputer yang tidak terpakai. Ada 4 komputer yang tidak terpakai. Berarti komputer kan X, ada 4 komputer yang tidak terpakai. Berarti dikurang 4 ya. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua dari masing-masing soal cerita pada soal nomor 6. Nah, lalu di sini kita bisa menggunakan metode substitusi. Artinya N yang kedua ini bisa kita masukkan ke dalam N yang pertama, sehingga menjadi 3X min 4 sama dengan 2X ditambah 5.
Nah, ini bisa kita kali ke dalam menjadi 3x min 12 sama dengan 2x ditambah 5. Nah, tujuan kita adalah mencari jumlah komputernya atau x-nya ya. Oke, seperti biasa 2x-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri karena yang ruas kiri harus mengandung variabel. Berarti min 2x sama dengan 5-nya tetap, yang pindah adalah negatif 12-nya. Negatif 12 ketika pindah ruas menjadi positif 12. Nah, 3x dikurang 2x itu adalah x, sama dengan 5 tambah 12 adalah 17. Nah, sehingga komputer di sekolah tersebut ada 17. Nah, ini soal nomor 6 ini butuh pemahaman yang lebih ya nak. Dengan cara kalian dibaca ulang-ulang, lalu kalian ubah ke dalam cerita tersebut ke dalam bentuk SPLDV-nya. Oke, mungkin cukup ya nak pembahasan soal cerita pada SPLDV ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih tak perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya nak.